Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Titis Fatarina Mahfira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tutorial untuk pengecekan plagiarisme dengan aplikasi Turnitin. Nah, bagi kalian yang belum familiar dengan Turnitin, apa sih Turnitin itu? Jadi Turnitin itu adalah salah satu perangkat lunak yang berbayar yang bisa kita gunakan untuk mengecek kemiripan dari suatu karya ya, mau itu karya apapun ya, karya tertulis, untuk, kita cek nih, apa namanya, apakah ada indikasi plagiarisme atau tidak ya. Jadi intinya Turnitin ini, bisa digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dengan berbasis internet. Nah, kalau kalian yang sedang dalam tahap, penyelesaikan tugas akhir ya, skripsi, tesis, disertasi, itu pasti akan ada tahap pengujian Turnitin ya, di mana, di tahap ini kalian, harus, mengecek ya karya kalian itu, memiliki similaritas atau tingkat kesamaan berapa persen gitu ya yang dihasilkan dari pengecekan Turnitin. Biasanya sih untuk, kampus-kampus tertentu gitu ya, sudah, memiliki batas, maksimal similaritas ya yang bisa ditolerir ya, misalnya seperti, 20% atau 25% ya, atau lebih kecil dari itu ya. Jadi ini tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Begitu juga kalau misalnya kita ingin mempublikasikan karya, ilmiah kita gitu ya ke jurnal-jurnal, itu juga biasanya setiap jurnal memiliki kebijakan untuk, membatasi tingkat similaritas yang perlukan gitu ya dari, karya tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengeceknya gitu ya? Kalau bagi yang belum pernah nih pasti kan butuh, seperti tutorial ya. Jadi, bagaimana supaya bisa mengecek gitu ya. Nah, asumsi saya adalah, para, pemirsa di sini sudah memiliki, akun ya, akun Turnitin, jadi sudah bisa login gitu ya, mungkin, dari, akun-akun yang berbayar ya, yang kalian bisa, apa namanya, melakukan, pembayaran gitu, atau yang mungkin sudah disediakan dari instansi masing-masing, ya asumsinya seperti itu. Jadi nanti kita akan langsung mulai dari tahap login. Nah, bagaimana tutorialnya? Berikut, saya berikan tutorial pengecekan plagiarisme dengan Turnitin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi video tutorial Turnitin untuk suatu artikel. Kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Kita masuk terlebih dahulu ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan keyword Turnitin dan kita klik enter. Lalu kita bisa mengklik link yang pertama dan kita akan diarahkan ke laman untuk login. Untuk login ini kita memerlukan alamat email yang sudah kita daftarkan sebelumnya dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kita sudah memasukkan alamat email dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya, maka langsung saja kita klik login. Dan bagi yang belum memiliki akun, bisa sign in dengan menggunakan akun Google juga. Kita klik login. Lalu kita akan diarahkan ke halaman utama dari Turnitin, di mana di sini terdapat beberapa list nama kelas. Dan sebagai contoh di sini ada nama kelas JBMK Vol 3 nomor 1. Lalu kita klik kelasnya dan kita akan diarahkan ke laman kelas JBMK Vol 3 nomor 1. Setelah di sini kita klik view untuk melanjutkan ke step berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kumpulan artikel yang sudah kita turnitin sebelumnya. Dan jika kita ingin menturnitin suatu file, kita bisa mengklik submit file di sini. Lalu kita akan diarahkan ke laman submit untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti nama author dan juga judul. Nah, berikut merupakan contoh artikel yang akan kita turnitin. Kita masukkan saja namanya.
Yang pertama, first name-nya adalah Tholib dan last name-nya yaitu Arifki. Lalu untuk judulnya, kita bisa mengcopy judul dari file yang sudah kita punya, lalu kita paste di laman submit tadi. Setelah itu, kita klik choose from this computer untuk mengupload file yang kita inginkan. Kita pilih artikel yang akan kita turnitin, setelah itu kita klik open. Selanjutnya kita klik upload dan kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul seperti ini, kita scroll terlebih dahulu ke bawah, lalu kita klik confirm, lalu kita klik go to assignment inbox. Selanjutnya kita akan diarahkan kembali ke laman kelas JBMK Vol 3 nomor 1, di mana di sini berisi kumpulan artikel yang sudah kita turnitin sebelumnya. Dan bisa dilihat untuk nama yang paling atas itu merupakan artikel yang baru saja kita upload dan kita coba turnitin. Dan di sini untuk mendapatkan hasil similarity-nya kita memerlukan waktu selama beberapa menit. Jadi mari kita tunggu terlebih dahulu. Baik, kita coba refresh untuk mengetahui apakah hasil similarity-nya ini sudah keluar atau belum. Baik, untuk nama author yang kita turnitin sebelumnya sudah hilang dari barisan pertama, maka artinya hasil turnitinnya ini sudah keluar. Dan untuk memudahkan pencarian, kita bisa mengklik pada date untuk mengurutkan dari yang terbaru ke yang terlama. Setelah itu akan muncul artikel baru yang kita turnitin sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa tingkat similarity-nya adalah sebesar 45%. Lalu untuk melihat detailnya, kita klik pada judul artikelnya, akan muncul jendela pop-up dan menampilkan hasil dari Turnitin. Kita klik simbol yang seperti kertas, lalu kita klik angka 45-nya. Angka 45 ini adalah berarti tingkat similarity dari artikel tersebut. Di sini kita bisa melihat kesamaan antara kata-kata atau isi artikel yang kita turnitin dengan sumber lainnya. Dan juga kita bisa melihat tingkat kemiripan antara file yang kita miliki dengan sumber lain itu berapa persen. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengexclude quotes dan juga daftar pustaka dari Turnitin ini untuk mengurangi tingkat similarity. Nah, caranya kita klik kembali simbol kertas yang ada di samping kanan, lalu kita klik simbol corong untuk memfilter. Di sini akan muncul, kita bisa memfilter quotes dan juga daftar pustaka dengan cara mencentang exclude quotes dan exclude bibliografi. Selanjutnya kita klik apply change. Dan setelah kita kecualikan quotes serta daftar pustakanya, kita bisa melihat bahwa tingkat similarity-nya turun menjadi 37%. Setelah ini kita juga bisa mendownload hasil Turnitinnya dengan cara mengklik simbol download dan juga klik current view. Kita tunggu sebentar. Ya, dan file ini pun berhasil kita download. Baik, sekian tutorial dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana rekan-rekan setelah melihat tutorialnya, pasti sekarang sudah bisa ya untuk mencoba sendiri melakukan pengecekan plagiarisme dengan aplikasi Turnitin. Nah, lalu bagaimana ketika kita cek tingkat plagiarismenya atau tingkat similaritasnya itu lebih tinggi dari batasan yang ditetapkan oleh kampus kita gitu ya. Misalnya ternyata pengecekan similaritasnya di atas 50%. Nah, kalau seperti itu berarti silakan dicek di hasil pengecekan Turnitinnya, kalimat-kalimat yang memiliki similaritas ya dengan sumber lain silakan diparafrase ya. Jika sudah diparafrase semua, maka silakan lakukan pengecekan Turnitin kembali untuk dilihat apakah similaritasnya menurun atau tidak ya. Lakukan terus hingga nanti tingkat similaritasnya itu bisa berada di bawah batasan maksimal yang sudah ditetapkan oleh kampus masing-masing. Ya, baik. Mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Mohon maaf jika mungkin masih banyak kekurangan atau jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.